unboxing saham CDIA yang akan IPO guys ya. Kita tahu ya, sebentar lagi itu IPO saham atau emiten Chandra Daya Investasi Tbk guys ya. Jadi anak perusahaan dari salah satu perusahaan konglomerat, anak perusahaan TPIA. Jadi CDIA ini anak perusahaan dari perusahaannya Pak Prajogo Pangestu guys. Ini sangat hype banget di kalangan para investor, di kalangan para retail ya. IPO CDIA ini digadang-gadang sebagai anak naga ya guys ya. Jadi digadang-gadang akan ARA berkali-kali lipat ketika listing guys ya, saham CDIA ini guys. Oke, kita langsung unboxing IPO saham CDIA. Jadi saham CDIA itu di dalamnya ngapain aja gitu guys, kita lihat ya guys ya. Oh ya guys, sebelum saya lanjut, perlu diketahui bahwa analisis IPO itu ada berbagai step guys ya dari kami ya. Kalau kalian pengen tahu ya lihat video ini guys, tapi kalau kalian nggak pengen tahu skip aja, langsung ke unboxingnya guys. Jadi yang pertama itu, kalau perusahaan mau IPO itu dilihat guys, dilihat dari apakah dana IPO itu dibuat untuk perluasan usaha, ekspansi bisnis, atau buat bayar utang guys. Jadi kalau dana IPO itu dibuat bayar utang, jadi kita nggak tertarik ya guys ya. Tetapi kalau dana IPO itu dibuat untuk ekspansi bisnis, jadi bagus guys. Jadi perusahaan itu oke lah. Jadi benar-benar membutuhkan modal untuk perluasan bisnisnya guys. Yang kedua, dilihat dari nanti penawaran umumnya guys. Jadi ada penawaran awal dan juga ada penawaran umum. Biasanya penawaran awal itu ada range harganya. Semisal penawaran awalnya itu harga 100 sampai 120 ya. Dan nanti waktu penawaran umum ternyata harganya 120, berarti itu menandakan permintaan atas saham yang mau IPO tersebut itu banyak guys. Secara teori ekonomi kan banyak permintaan, harganya naik guys ya, harganya paling tinggi. Nah itu guys, jadi waktu penawaran umum kok harganya yang paling tinggi, nah itu menandakan saham itu ramai dan ada potensi naik ketika listing ya guys ya, karena antriannya banyak. Kemudian yang ketiga itu dilihat underwriternya guys. Kalau underwriternya itu punya track record yang bagus, nah punya track record yang yang saham di bawah penjamin efek tersebut itu kok di waktu listing ARA ya, di waktu listing itu naik tinggi, bahkan di hari-hari berikutnya itu ARA berjilid-jilid, nah itu kita berani masuk, berani ikut IPO ya guys ya. Nah kita langsung lihat ya saham CDIA ini guys, dari segi dari segi modalnya buat apa, underwriternya dan lain sebagainya guys. Langsung saja ya guys ya. Nah CDIA ini merupakan anak perusahaan TPIA bersama dengan Eco Group ya, Ponic Tower guys. Jadi anak perusahaan punyanya Pak Prajogo Pangestu ya, salah satu konglo guys. Dimana track record saham-saham yang IPO, saham-saham punyanya konglomerat itu ARA guys ya, itu naiknya berkali-kali lipat guys. Contoh dari saham CBDK, ada saham Cuan ya, ada saham Ratu. Nah itu guys, itu naiknya berkali-kali lipat. Kemudian bergerak di bidang holding infrastruktur ya. Jadi holding itu apa ya guys ya, jadi holding itu anak CDIA itu sebagai CDIA itu membawai perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur guys. Jadi itu namanya holding ya guys ya. Nah bergerak di bidang apa aja? Yang pertama ada energi, yaitu PT Krakatau Chandra Energy. Kemudian di bidang logistik juga ada. Kemudian pelabuhan dan penyimpanan. Kemudian di bidang air ya, di bisnis air. Di bidang energi itu ada PT Krakatau Chandra Energy. Logistik itu di bawah CDIA ada PT Chandra Shipping Internasional dan PT Mariana Indah Maritim ya. Ini guys,
cakupan asetnya juga sangat tinggi guys. Di bidang energi itu pembangkit listrik tenaga gas uap ya, itu 120 megawatt di Cilegon guys. PLTGU juga di oleh Krakatau Posko. Nah itu guys, bisa dibaca sendiri ya guys ya. Nah ada di bidang logistik, pelabuhan dan air ya guys ya. Nah ini bidang bisnisnya sangat luas guys. Karena ini holding ya. Holding itu membawahi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur guys. Nah ini termasuk sektor bisnis JDIA. Nah ini guys, yang penting, yang bukan yang penting sih, yang salah satu jadi penawaran, bukan, jadi prioritas atau jadi pertimbangan buat masuk IPO yaitu underwriter atau penjamin efek ya. Penjamin efek itu bahasa mudahnya itu saham yang mau IPO itu ada yang menjamin guys, ada sekuritas atau ya ada penjaminnya lah, menjamin bahwa perusahaan ini bagus gitu, layak untuk listing di bursa gitu guys, itu ada penjaminnya. Nah ini uniknya CDIA ini yang menjadi penjamin efeknya itu banyak guys, biasanya itu ya 1, 2, nah ini banyak guys, ada BCA Sekuritas ya, brokernya SK, ada BNI Sekuritas, DBS Fikr Sekuritas Indonesia, Henan Putih Rai, OCBC Indonesia, dan Trimega guys. Ada berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penjamin efeknya guys. Jadi ini sangat bagus sih guys. Nah dimana track record dari para penjamin efeknya itu nggak ada yang minus lah guys ya. Nggak ada yang di hari pertama listing itu sahamnya langsung terjun, itu nggak ada guys. Nah di performa atau track record dari BCA Sekuritas atau kode brokernya itu SG, itu ada saham beli dan saham MTMH, dimana hari pertama listing saham beli nggak naik nggak turun, dan saham MTMH itu naik 25% guys. Hari pertama listing berarti arah ya. Kemudian ada NI itu BNI Sekuritas guys. Ini ada brand ya, brand sahamnya Pak Prajogo Pangestu juga, itu hari pertama listing naik 25%. Eral, AMMN, Beli, dan Mora ya. Mora hari pertama juga naik arah ya guys ya. Kemudian ada performa dari DBS Vickers Sekuritas guys ya, itu yang nggak ada yang minus ya guys ya. Dan ini ada Henan Putih Rai ya. Henan Putih Rai itu underwriter sejuta umat guys, dimana saham-saham yang di underwriteri oleh Henan Putih Rai itu selalu arah ya, selalu ya guys ya. Itu ada Fore ya, yang hari pertama naik 34%, Ratu hari pertama naik 24%, Daaz hari pertama naik 25%, Cuan hari pertama naik 24% guys. Ini underwriternya Henan Putih Rai ya guys ya. Kemudian ada juga underwriter TP yang track recordnya juga lumayan ya guys ya, dan underwriter LG juga favorit para IPO hunter ya guys ya. Para IPO hunter itu sangat favorit dua itu guys, ada Henan Putih Rai dan juga Trimega Sekuritas guys, atau LG ya guys ya. Nah itu LG itu ada Mino, CBDK, ADI, Golf, dan Nice Niche ya, semuanya naik tinggi guys di hari pertama. Jadi sebenarnya kalau simple analisis itu lihat underwriternya aja sih guys, dari performanya, dari track recordnya itu kalau sudah bagus, hari pertama arah terus, kemungkinan besar juga saham-saham yang di bawah penjamin efek sekuritas tersebut itu di hari pertama juga arah guys. Nah, kemudian untuk kinerja keuangannya ya, untuk pendapatannya sendiri naik 24% secara year on year ya di tahun 2024 guys. Jadi ini sangat bagus ya, fundamentalnya juga kuat ini guys. Jadi pendapatannya naik 24%, kemudian laba bersihnya naik 155 kali guys. Jadi laba bersihnya itu naik 155 kali secara year on year pada tahun 2024, dimana di 2023 itu cuma 0,2 juta dolar US, di 2024 itu 30,6 juta dolar US guys. Jadi pendapatannya naik tinggi, laba bersihnya naik tinggi juga guys. Nah itu guys, itu dari kinerja keuangan secara tahunan ya di 2024. Nah ini sangat bagus guys, fundamentalnya lumayan kuat ya guys ya.
Kemudian distribusi pendapatannya ya 79% itu dari penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan guys. Kemudian di 11%-nya itu penjualan bahan bakar, 5%-nya jasa sewa kapal, dan 5% lagi sewa tangki dan dermaga guys. Yang penting itu pendapatannya oke lah guys ya. Kemudian fun fact-nya saham CDIA itu punya atau memegang saham Ratu, punya kepemilikan di Ratu guys, dimana saham Ratu itu juga prospek ya guys ya. Saham Ratu itu juga oke lah, sahamnya Konglo juga ya, saham Ratu itu guys, yaitu sekitar 4,9% ya, atau 5% lah di saham Ratu. Apalagi sekarang ada konflik ini ya, ada peperangan Iran Israel yang membuat harga minyak naik ya, saham Ratu juga mulai menguat ya guys ya. Nah, untuk valuasinya potensi market cap-nya 21 triliun sampai 23 triliun guys. PI rasionya 42 kali guys. Kemudian PBV-nya di atas 1 juga guys. Nah, sebenarnya untuk IPS-nya 12 kali sampai 14 kali guys. Sebenarnya valuasi PI rasio di atas 10, di atas 1 itu belum tentu juga mahal guys. Karena bisa dihitung dari track recordnya ya, bisa dihitung dari growth dari perusahaan itu sendiri guys. Nah gitu guys, apalagi CDIA kan sekarang tambah aset guys ya, melalui IPO. Nah kemudian ini guys jadwalnya guys ya, jadi 19 sampai 24 Juni ya, sekarang itu penawaran awalnya guys. Penawaran umumnya itu tanggal 2 sampai 4 Juli dan listingnya itu pencatatannya 8 Juli, listingnya kemungkinan 9 Juli guys. Gitu guys ya. Nah, alokasi dana IPO ini guys, apakah buat bayar utang atau enggak guys ya? Jadi alokasi dana IPO dari saham CDIA itu 1,5 triliun itu sebagai modal, setoran modal kepada anak usaha di pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan tadi guys. Ya. Tadi kan holding kan. Holding itu kan punya anak perusahaan juga guys. Nah, itu 1,5 T dibuat itu guys, PT Chandra Cilegon. Kemudian 871,8 miliar itu setoran kepada anak usaha. Jadi semuanya buat ekspansi bisnis, buat perluasan bisnis, buat tambah modal ya guys ya, bukan buat ini guys, bukan buat bayar utang atau dan lainnya guys. Jadi ini sangat prospek ya guys ya. Nah, apakah saham CDIA ini habis dapat barangnya kemudian di hold aja guys ya? Apakah bagus untuk di hold ya, di hold jangka panjang karena lihat fundamentalnya kok oke ya guys ya? Silahkan rame di kolom komentar guys. Oke guys, mungkin cukup sini ya videonya. Oke.